Kita pesan saya dari Jabar 1. Edi Ayo, Sabtu Presiden Pastor 2 Bandung, Regional Jabar 1. Silakan Pak Edi. Ini. Baik, selamat malam semuanya, orang terbaik di dunia. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Joni buat waktunya untuk saya bersaksi pada malam ini. Saya Edi Ayal, punya istri 1 dan anak 2 ya. Anak saya yang 1 semester 7 kuliah dan anak yang kedua SMA kelas 3. Saya bersyukur saya masuk komunitas Full Gospel ini tahun 2013 ya. Dan sampai saat ini terus ya bersyukur saya ada dalam wadah ini ya. Tuhan percayakan saya juga sebagai CP itu mulai tahun 2017 CP Presiden di Pastor 1. Sekarang udah jadi Pastor 2 ya, jadi ada 2 chapter. Nah, saya ingin bersaksi, saya bersyukur ya, di mana di komunitas Full Gospel ini saya diajar gitu ya, untuk setiap hari Senin itu kalau di pastor dulu di komunitas di organisasi pastor chapter itu ada 2 pagi hari Senin, dan untuk fellowshipnya hari Kamis malam ya. Jadi setiap hari Senin itu kita didoain, doa bersama untuk selama 1 minggu kita minta perlindungan Tuhan, jadi didoakan semua, member-member semua berdoa. Pokoknya hari Senin acaranya doa gitu ya, untuk Kamis berfellowship. Dan saya akan bersaksi kejadiannya ini saudara, sebelum Lebaran ya, April tanggal 30. Nah itu hari Sabtu ya. Jadi hari Sabtu itu kan pekerjaan saya ini kontraktor, jadi pegawai udah libur. Sebenarnya saya udah lagi senang-senangnya ya gitu ya, hari Sabtu itu karena udah nggak ada pekerjaan dan udah libur gitu ya. Jadi hari Sabtu itu saya pergi ke papa saya ke Lembang gitu ya. Memang jalan ke sana itu rada nanjak. Jadi saya ke papa saya ke Lembang, nengok papa saya. Nah, pulangnya itu pulangnya itu kan ada turun jalannya. Memang saya itu karena jalan kosong itu puasa terakhir kalau nggak salah itu hari Sabtu itu ya, karena Senin Selasanya Lebaran. Jadi jalan kosong, memang setengah 5 sore itu. Setengah 5 sore saya turun dari Lembang, memang ngebut lah saudara saya, karena memang kosong di jalan. Saya ngebut itu kecepatan mungkin ada 80 km per jam ada itu ya. Saya dari 80 itu ngebut ya saya. Nah itu pas di jalan di pinggir jalan itu ada motor ya. Saya pikir ya itu motor nggak akan tiba-tiba belok gitu ya. Jadi pas saya lagi ngebut gitu, itu motor dari sebelah kiri itu belok nyebrang jalan itu sebelah kanan itu tiba-tiba aja nggak kasih listring, nggak pakai sen gitu ya, tiba-tiba belok aja gitu. Jadi saya itu lagi 80 km itu nabrak itu nggak keren sama sekali. Tabrak duak gitu, langsung saya itu terpental gitu ya. Ada mungkin sekitar 10 meter begitu, sudah motor ke sebelah kanan, saya ke sebelah kiri gitu, losor gitu ya. Udah gitu saya bangun, memang saya bangun begitu udah jatuh gitu, saya bangun, sepatu memang ada, saya copot satu ya, saya cari dulu sepatu, pakai sepatu. Udah gitu baru saya ngangkat motor gitu, ngangkat motor, saya lihat motor masih hidup di tengah jalannya. Jadi saya angkat, memang itu berat kan, karena saya memang ini rada luka di sini, jadi rada sakit. Jadi akhirnya tolong sama masyarakat bawa ke pinggir. Udah bawa ke pinggir itu akhirnya ya udahlah, kata masyarakat ini ya udah saling memaafkan aja. Ya udah kata saya maafkan, ya saya juga memang lagi ngebut ya. Terus orang itu juga bilang ya, saya juga maaf, saya nggak lihat kiri kanan, akhirnya dia belok sekaligus gitu ya. Udah gitu beres, jadi saya pulang ke rumah, saudara-saudara ya, memang saya ini luka-luka ya, tangan luka lecet gitu, dan ini kaki lutut itu lecet-lecet ya. Tapi di sini saya merasakan bagaimana Tuhan melindungi saya ya. Itu kalau secara logika saudara, dari kecepatan 80 itu nabrak nggak ngerem gitu ya, itu bisa fatal gitu saudara ya. Mungkin bisa patah tulang atau mungkin banyaklah yang bisa terjadi kalau dengan kecepatan seperti itu ya. Tapi saya di sini ingat satu, saya ini di gereja itu, di GBI itu ya, sebelum pandemi itu juga sering diajarkan ya oleh gembala. Saya itu kita harus mengimani Mazmur 91 dan harus memperkatakan tiap hari itu ya. Itu ada 16 ayat ya, Mazmur 91, sampai saya itu
sampai apal ya saudara, karena memang tiap yang diperkatakan dan diimani itu sebelum pandemi itu sampai hari ini saya suka perkatakan itu setiap pagi setelah doa pagi saya perkatakan. Dan ini saya percaya itu dalam judul mereka itu kan perlindungan Tuhan, lindungan Allah ya. Jadi saya percaya perlindungan Tuhan itu nyata dalam setiap anak-anaknya yang berharap saudara kepada Tuhan. Dan saya imani itu, dan memang beberapa kali juga saudara ya, saya ngalamin waktu pandemi itu COVID ya, istri saya kena itu Tuhan lindungi saya. Saya di keluarga kena semua, istri saya, anak saya, 2 ya kena. Padahal saya itu pagi-paginya itu makan bareng dan istri saya satu piring ya. Itu Tuhan luputkan ya. Saya itu nggak kena gitu ya. Terus teman saya satu full gospel juga sama, waktu makan bareng gitu ya, dia besoknya kena COVID gitu ya. Saya diluputkan juga. Itu jadi saya di sini bersyukur gitu ya, bahwa perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jadi saya di sini bersyukur sebagai FGB Man gitu ya, bagaimana Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Pak Agus tadi Pak Agus juga mengalami kecelakaan, saya juga ngalamin seperti itu. Tapi saya renungkan gitu di rumah ya, pada saat udah sampai rumah saya renungkan ya, bahwa itu baiknya Tuhan itu kepada saya ya. Kalau enggak, saya beberapa teman cerita, loh kamu itu luar biasa ditolong Tuhan. Kalau enggak, banyak orang yang jatuh sedikit pun, banyak orang yang patah tulang, terus banyak orang yang tidak sedikit yang mungkin bisa pokoknya celakanya bisa gawat lah gitu ya. Tapi di sini saya mengingat kebaikan Tuhan itu luar biasa gitu ya. Perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa perlindungan Tuhan itu akan senantiasa melindungi kita kalau kita mau serahkan semuanya itu kehidupan kita setiap hari itu kepada Tuhan. Dan lewat doa-doa pagi itu ya di Full Gospel itu kita saling dikuatkan, itu kita saling didoakan gitu ya, seminggu ke depan untuk kita dalam perlindungan Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagi kita sebagai member, sebagai anggota di Full Gospel gitu ya. Ya demikian kesaksian saya. Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Bro Edi. Ya, Bro Edi Ceng, silakan tambahkan. Bro Edi Ceng. Iya, ini Bro Edi juga ya, sama ya. Ya, Kita ya, sama nama Pak. Ya, kau perkatakan firman Tuhan tiap hari itu jadi rema ya di dalam hidup Amen. kita ya. Ya. Memang kadang kalau kita perkataan doa, kita perkataan firman Tuhan, kalau kita jatuh itu kayaknya ada malaikat yang nopang kita ya. Jadi nggak sampai parah-parah amat kalau sampai jatuh. Betul. Itu saya sangat percaya juga, dan saya sendiri juga pernah ngalamin hal demikian Pak Edi. Ya. Oke, itu aja dari John. Thank you ya Pak Edi atas kesaksiannya. Berarti. Pak Edi, wah, jadi Mazmur 91-nya tiap hari diperkatakan terus atau gimana nih? Iya, diperkatakan. Sehingga Tuhan luputkan ya dari kecelakaan tersebut ya. Ya, saya ingin bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku ya. Tinggal lanjutin aja. Bapak berapa pasar ya sampai habis ya? Itu ada 16 ayat ya. Itu sampai hafal karena memang ya. Udah sampai hafal ya. Oke Ya. deh, masih Pak Edi Ayo. Mari tepuk tangan buat Pak Edi Ayo. Makasih. Oke, 9 prestasi sudah mengakhir. Saya dengan teman saya.